Eh, Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang untuk undangan saya untuk mengikuti Google Meet ini. Terima kasih. Eh, ini adalah kegiatan saya sebenarnya untuk berbagi aksi budaya positif terkait pembelajaran saya untuk yang perlu nanti diterapkan kita di SD kita atau SD Bapak Ibu sekalian. Baik, dimulai saja. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, sejahtera, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Baik, saya akan izinkan untuk share screen dulu untuk yang pertama, ya. Kira-kira sudah bisa dilihat nggak ya, Bapak Ibu semua? Tolong emoticon jempolnya, ya. Ya, terima kasih konfirmasinya. Eh, ini adalah aksi nyata atau desiminasi budaya positif di SD Negeri 3 Pujaksari, ya. Bagi sebelum lanjut, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar kelancaran atau kegiatan berbagi ini bisa dilancarkan dan tidak kekurangan suatu apapun juga. Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, marilah kita menundukkan kepala sejenak. Berdoa dimulai. Doa selesai. Pertama-tama salam guru penggerak. Itu bagi yang teman-teman semua mungkin sudah mengenal saya. Saya adalah Inyoman Budiarsana, ya. Itu calon guru penggerak angkatan 10 yaitu di Kabupaten Buleleng. Di sini sebelum lanjut itu yang pertama, kita tidak ke materi dulu. Nah, yang pertama ini adalah kita melakukan senyum dulu selama 30 detik, ya. Kita senyum, coba tunjukkan senyum Bapak Ibu semua di sini, ya, selama 30 detik. Saya mau lihat yang off cam tolong di on cam kan. Kemudian biar kita bisa sama-sama lihat bagaimana mukanya. Coba dilihat dulu, ya. Sebentar ada hitungan 1, 2, 3. Kita mulai senyum selama 30 detik. Oke. Yang lain gimana nih, Ki? Mana itunya? Oh, yang off cam tolong on cam kan dulu. Kita senyum dulu 30 detik, ya. Pak mana Serawan? Mana itu ininya senyumnya? Ayo kita senyum, senyum, senyum 30 detik dulu biar ini. 1, 2, 3. Ya, cukup ya Bapak Ibu. Terima kasih. Ada yang senyum-senyum sendiri mungkin. Ini adalah awal daripada kegiatan berbagi biar Bapak Ibu semua saya lihat semua sudah pada gembira semua ini, ya. Nah, kemudian sebelum lanjut juga ini ada kesepakatan forum desiminasi ini, apa yang menjadi kesepakatan. Itu yang pertama saya akan memberikan contoh. Nah, contohnya di sini adalah menjadi pendengar yang baik. Nah, silakan Bapak Ibu mungkin ada yang usul untuk kesepakatan kelas di sini yang jelas untuk kemajuan atau kelancaran daripada forum desiminasi ini. Silakan Bapak Ibu
yang mempunyai ide untuk kesepakatan forum diseminasi silahkan raise hand dulu. Sebentar saya tunjuk siapa-siapa yang nanti akan menuangkan ide daripada kesepakatan forum diseminasi. Ayo silakan, saya berikan waktu untuk untuk memberikan idenya. Ayo silakan, siapa yang kok belum ada yang angkat tangan ini ya? Baik Bapak Ibu, silakan. Mungkin ada ide apa, silakan. Tolong raise hand, kemudian setelah itu baru di di on cam langsung ini. Ya, itu sudah saya kasih contoh satu menjadi pendengar yang baik. Kemudian yang lain apa untuk kesepakatannya? Silakan Bapak Ibu untuk idenya. Atau barangkali 2 atau 3, gimana kesepakatannya? Ayo. Silakan raise hand Bapak Ibu yang mempunyai ide untuk kesepakatannya. Silakan. Silakan Bapak Ibu untuk kesepakatannya. Ada yang mempunyai ide? Silakan. Apa biar saya ketik dulu di sini? Atau lanjut aja dulu ya untuk kesepakatan kelasnya ya. Nah, di sini kita lanjut aja ke materi dulu. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut dapat kita jalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti. Nah, di sini yang pertama adalah disiplin positif, kemudian yang kedua adalah motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, itu adalah seorang guru itu harus menerapkan dan kemampuan-kemampuan itu di dalam menjalankan pendidikan di sekolah kita. Kita lanjut sebentar, kita bahas satu persatu dari disiplin positif sampai dengan segitiga restitusi. Nah, ini yang pertama adalah kita bahas dulu disiplin positif. Nah, disiplin positif itu merupakan suatu atau cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak bertanggung jawab, kemudian menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, itu untuk disiplin positif. Kemudian disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam segala tindakan. Nah, ini yang dapat mengontrol diri ini adalah bukan orang lain, sebenarnya dirinya sendiri yang dapat mengontrol. Nah, kemudian disiplin positif ini, yaitu disiplin diri dapat membuat murid itu memahami dengan menyadari berdasarkan motivasi. Yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri atau yang bisa disebut dengan internal, kemudian bukan akibat paksaan. Nah, apapun kalau ada paksaan kurang bagus ya. Kemudian pujian. Nah, itu pujian atau hukuman. Nah, itu untuk disiplin positif. Kemudian saya tegaskan kembali lagi ya, disiplin positif itu adalah ini merupakan suatu pendekatan ya sebenarnya, suatu pendekatan yaitu di dalam pendidikan yang memfokuskan pada pengembangan perilaku yang baik, yaitu ya melalui dorongan, kemudian pengajaran itu kita tidak memakai hukuman ya, tidak menghukum murid itu tidak dipakai sekarang itu. Kemudian tujuan utamanya di sini, yaitu tujuan utama daripada disiplin positif adalah membantu siswa mengembangkan kontrol diri,
ya, tanggung jawab sampai dengan kemampuan mereka untuk memecahkan suatu masalah. Nah, misalkan di sini di SD menggunakan penguatan yang positif. Ya, ketika seorang siswa mengerjakan tugas yaitu tepat waktu, kemudian guru itu hendaknya kita harus memberikan pujian gitu kepada, artinya dalam bentuk suatu penghargaan. Nah, kemudian memberikan suatu pemberian pilihan. Nah, pilihan apa? Nah, di sini adalah pilihan antara dua kegiatan yang positif. Misalnya membaca buku, kemudian menyelesaikan tugas itu dengan secara kreatif. Nah, kemudian ada lagi ya, yaitu contoh berikutnya adalah pengaturan kelas yang jelas. Ya, yaitu jelas berbagaimana di sini ya. Maksudnya di sini adalah membuat aturan kelas bersama-sama dengan siswa. Nah, ini juga dapat didiskusikan dengan beberapa misalkan konsekuensi ya dari positif dan mengikuti nanti aturan tersebut yang dibuat. Nah, itu. Ya. Nah, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan untuk yang disiplin positif. Nanti Bapak Ibu silakan mencari referensi lain untuk menerapkan disiplin positif ini, seperti apa sebenarnya disiplin positif ini. Ya, mungkin karena banyak sekarang ada media-media, silakan Bapak Ibu mencari referensi di luar dari apa namanya Google atau dan sebagainya. Ya, silakan itu. Ya. Kemudian ini ada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan, biasanya nilai kebajikan di sini adalah itu yang sudah kita sering terapkan di sekolah. Itu ada 6 karakter, yaitu profil pelajar Pancasila. Yaitu yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Nah, itu profil pelajar Pancasila yang perlu kita tekankan, artinya kita laksanakan untuk mencapai itu, karakter itu. Nah, kemudian selain disiplin positif, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu adalah motivasi perilaku manusia. Nah, misalkan Bapak Ibu mau ke sekolah, misalkan pagi-pagi maunya datang ke sekolah itu karena motivasi apa? Nah, apakah mungkin karena kepala sekolah memberikan pujian misalkan karena bisa datang pagi, atau mungkin Bapak Ibu biar merasa apa namanya takut dimarahin seperti itu ya, atau dan sebagainya. Apa sih motivasi Bapak Ibu datang untuk ke sekolah? Apa merupakan panggilan jiwa dari Bapak Ibu yang mau datang misalnya ke sekolah ya? Nah, itu. Kemudian kita bahas dulu ya. Nah, ini adalah 3 motivasi perilaku manusia. Nah, itu motivasi perilaku manusia. Itu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini ya. Nah, ini 3 perilaku manusia, artinya motivasi. Nah, ini sebenarnya adalah mengacu pada suatu alasan atau dorongan di balik tindakan seseorang. Nah, itu ya. Nah, di lingkungan sekolah ini sering dibagi menjadi 2 jenis ya. Ini adanya biasanya motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Nah, ini intrinsik ini biasanya berasal dari dalam diri siswa. Kemudian yang di luar, motivasi yang di luar itu adalah seperti pemberian hadiah atau hukuman. Nah, itu secara sekilas. Kemudian kita lanjut ke keyakinan sekolah atau kelas. Ya, keyakinan sekolah atau kelas ini kita bisa apa namanya terapkan nanti di sekolah Bapak Ibu. Ya. Nah, ini yang pertama adalah guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antar guru dan murid. Nah,
Saya yakin Bapak Ibu di sini semua sudah memiliki keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yaitu keyakinan yang sudah disepakati berdasarkan yang disepakati antara guru dan murid. Nah, contohnya di sini adalah misalkan contohnya apa keyakinan sekolah Bapak Ibu, misalnya kejujuran. Nah, itu harus disepakati berdasarkan guru dan murid. Nah, itu untuk itu misalnya kerjasama dan yang lain-lain yang lebih positif. Nah, itu. Nah, kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, ini adalah keyakinan sekolah, itu harus ada pernyataan-pernyataan yang bersifat universal. Artinya agar murid itu mudah mengingat dan paham, ya. Kemudian baru disepakati dan diterapkan. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Ini contoh daripada keyakinan kelas, perlu juga ini diterapkan di tempat sekolah Bapak Ibu mengajar, yaitu keyakinan kelas. Misalkan ini contohnya wali kelas Dewi Sartika SPD. Dia memiliki keyakinan kelas itu yang pertama bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Nah, ini bekerja sama antara guru dan murid untuk menjaga kebersihan kelas. Nah, kemudian lanjut menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Misalnya naruh buku. Naruh bukunya itu ya harusnya di tas atau di tempat, misalnya di tempat yang seharusnya diletakkan. Nah, seperti itu. Kemudian saling peduli, menghargai dan membantu sama lain. Nah, itu kesepakatannya. Kemudian tepat waktu dan aktif di kelas. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, itu adalah keyakinan kelas, artinya contoh dari wali kelas 9C yang dimiliki oleh Ibu Dewi Sartika. Nah, itu ya. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berikutnya, ini ada keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, kemudian saling menghargai, merasa aman, selalu berpikir positif. Nah, itu. Nah, seperti apa yang telah saya lakukan tadi itu, saya mau melakukan kesepakatan tapi Bapak Ibu tidak ada yang memberikan ide. Jadi ya dilewatkan saja dulu gitu. Nah, itu gunanya kalau memang kita mempunyai keyakinan kelas, kita terapkan dan kita ikuti karena kita sudah sepakat untuk membuat keyakinan sekolah sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang disetujui. Ada lagi ini yang dihormat kemudian bekerja. Nah, ini secara sepintas itu yang sampaikan atau yang saya tampilkan agar Bapak Ibu bisa untuk sebagai bahan refleksi singkat saya gitu ya, referensi. Nah, kemudian sekarang karena ini ada ice breaking, ada yang mempunyai ide ice breaking-nya seperti apa? Kalau enggak saya ice breaking-kan sendiri. Nah, kemudian ya, sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, artinya kegiatan berbagi ini, saya minta on-kan kamera, kemudian Bapak Ibu mencari berbagai bentuk. Nah, mencari berbagai bentuk, misalnya bentuknya bulat, kemudian kotak atau segitiga yang di tempat Bapak Ibu. Ya, yang di tempat Bapak Ibu sebentar ditunjukkan, ya, ditunjukkan. Kita mulai saja. Yang pertama silakan mencari benda di sekitaran Bapak Ibu yang berbentuk kotak. Silakan. Ayo tunjukkan. Yang berbentuk kotak. Oh, Ibu Natasya, itu kotak. Ya. Kemudian ini Putu Ayu Wina, bentuk kotak. Yang lain mana lagi? Nggak ada yang. Pak Agung, apa itu Pak Agung? Ibu Iin menunjukkan HP-nya. Ada yang berbentuk kotaknya di sana. Oh iya. Nah, kemudian bisa diturunkan. Nah, sekarang
yang mempunyai benda atau bentuk yang berwarna merah. Ada enggak yang berwarna merah? Yang kisaran Bapak Ibu yang berwarna merah, ayo tunjukkan. Wah, benar saja. Punya cover. Yang merah, yang merah. Ada yang merah. Ayo tunjukkan yang merah. Nah, ada yang merah nih baru satu, Bu Iin, Bu Ayu, Bu Natasya, Pak Agung, yang lainnya mana? Unik-unik ya barangnya ya. Ada kotak nasi tadi berarti belum sarapan ini udah siang ini. Ini Pak, Bapak Ibu ya. Itu apa itu Pak Man? Wah, itu masih ada birunya Pak Man. Maunya yang merah. Oke, terima kasih atas ininya, atas ice breakingnya itu sekedar jeda aja ya, biar nggak apa namanya tegang. Kita lanjutkan dulu ya untuk ke berikutnya. Nah, sekarang lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini sangat-sangat penting, ya, sangat-sangat penting. Ini adalah suatu pernyataan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, yaitu misalkan melanggar peraturan ya. Nah, hal ini ya, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah kebutuhan dasar itu apa? Nah, apa yang termasuk kebutuhan dasar manusia? Ini di kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ya, kebutuhan dasar manusia ada 5. Itu yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, barangkali siapa yang ingin tidak bertahan hidup, pasti semua orang ingin bertahan hidup ya untuk melangsungkan kehidupannya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini kasih sayang, siapa yang tidak memerlukan kasih sayang? Pasti semua manusia memerlukan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kemudian yang ketiga penguasaan. Nah, ini juga perlu penguasaan ada. Kemudian kebebasan dan kesenangan. Nah, dari kelima itu kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya harus dipenuhi. Nah, itu ya. Nah, ini sebenarnya itu ya dari kebutuhan dasar manusia. Nah, kemudian ini ada suatu kasus ya, suatu kasus. Ini ada studi kasus ya. Saya bacakan ya. Ibu jegeg. Nah, ini ibunya jegeg ya, karena ibu guru kan cantik, berarti jegeg. Guru wali kelas 6 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Kemudian Tommy, ini nama muridnya Tommy ya. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Jegek, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Nah, silakan Bapak Ibu bisa raise hand atau yang mempunyai jawaban itu silakan raise hand. Tolong berikan ini ya, berikan masukan atau jawaban-jawaban. Silakan, saya tunggu dari studi kasus dari Ibu Jegeg dengan Tommy. Silakan yang punya ide. Ayo silakan raise hand kalau yang memang ada Nah, misalkan kalau Bapak Ibu menjadi Ibu Jegeg, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kemudian menurut Bapak Ibu, apa alasan uh, Tommy maksudnya itu ya, salah ketik, melakukan hal itu. Ya, ya silakan Pak Agung untuk memberikan. Iya, untung banget Bapak Jegeg. Ya,
Iya. Iya. Oke, terima kasih Pak Agung. Sangat bagus sekali ya dari kasus-kasus itu. Ini kasusnya sebenarnya sudah mungkin ada beberapa di tempat sekolah Bapak Ibu. Mungkin ada yang apa namanya? Mungkin ada kasus yang sama atau yang lain. Mungkin terima kasih Pak Agung atas apa namanya? Atas jawabannya. Yang tadi angkat tangan Pak Eka rasanya. Ya. Silakan untuk waktu kita silakan untuk on mic silakan. Terima kasih Pak Eka. Itu artinya ada banyak suatu solusi, kemudian yang dilakukan adalah membagi makanan dengan teman-teman. Ya, jadi ada yang mempunyai makanan lebih itu bisa dibagi dengan teman. Nah itu. Nah kemudian lanjut yang angkat tangan Bu Putu Ayu Wina Astari, silakan untuk on mic. Silakan Bu. Ya. Oke. Terima kasih Bu Putu Ayuwina Astari atas apa namanya jawabannya. Dapat saya tangkap adalah kita harus mengetahui dulu penyebab-penyebab dia artinya melakukan suatu kesalahan yang murid itu lakukan. Nah itu terima kasih terhadap Pak Agung, Pak Eka, kemudian Bu Putu Ayuwina. Nah kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini kita cari jawabannya dulu, apa yang misalnya kita lakukan, kemudian alasannya si apa namanya si Tommy melakukan hal itu. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ini alasan Tommy yang pertama. Karena si Tommy ini kan pasti lapar, ya itu ya. Karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah
kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, ini kembali lagi ke kebutuhan dasar manusia itu ya. Ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup yang sudah dilakukan Tommy, yaitu alasannya untuk mereka ingin hidup. Nah, itu ya, ingin hidup. Kemudian alasan Tommy yang kedua. Nah, karena dia merasa senang, yaitu temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya ya kepada gurunya, kemudian gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy itu dapat dikatakan bahwa kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, itu sebenarnya dia ingin artinya perhatian. Ini si Tommy memerlukan kebutuhan akan kasih sayang, yaitu dari orang tua. Nah, itu ada alasan Tommy yang kedua. Kemudian lanjut. Alasan Tommy yang ketiga. Nah, di sini karena temannya jadi takut dengan dia karena dipaksa-paksa itu ya. Kemudian menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Nah, kembali lagi karena di sini adalah kebutuhan dasar manusia itu ya. Kebutuhannya itu adalah memenuhi kekuasaannya itu. Ya, nah itu alasan Tommy yang ketiga melakukan paksaan itu. Kemudian yang keempat, nah karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawa bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Nah itu ya. Nah itu alasan daripada Tommy melakukan suatu paksaan untuk meminta bekal temannya. Nah itu kemudian yang kelima. Ini alasan Tommy ya. Karena ia melakukan karena iseng-iseng saja, ia menikmati ekspresi wajah daripada teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Nah itu, maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Intinya Tommy ini senang melihat temannya itu ekspresi wajahnya yang kesal. Dia senang gitu. Ya. Nah itu alasan Tommy. Nah kira-kira itu yang tentang kebutuhan. Kita lanjut ke posisi kontrol daripada restitusi. Nah di sini. Nah, posisi kontrol restitusi ini ada 5. Di mana yang pertama itu adalah guru sebagai penghukum. Ayo, siapa Bapak Ibu yang sering menghukum muridnya? Aku. Nah, kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah guru sebagai teman. Kemudian yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Nah itu ya. Nah itu adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dari penghukum sampai yang terakhir adalah manajer. Nah ini terlihat ya daripada 5 posisi kontrol itu. Ini ada 3 bagian daripada motivasi, kemudian identitas gagal, kemudian berhasil atau sukses di dalam kontrol dari luar apa kontrol dari diri. Nah itu ya. Nah ini 5 posisi kontrol. Nah misalkan ini yang menghindari hukuman, kemudian ada yang mengharapkan imbalan. Nah bagaimana motivasinya, kemudian menghargai diri sendiri. Nah contoh daripada motivasi untuk guru berbuat sebagai penghukum, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Gurunya berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah itu, ini berarti di 5 posisi kontrol itu gurunya itu adalah sebagai penghukum. Nah itu. Kemudian bagaimana hasilnya kalau murid dibegitukan? Nah itu siswa itu akan memberontak, kemudian menyalahkan orang lain, berbohong misalnya seperti itu ya. Kemudian bagaimana kaitannya dengan dunia berkualitas?
itu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Wah, guru ini sing ada kualitas, nah kayak gitu ya. Kemudian bagaimanakah misalkan jawaban murid? Ah, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi kan diabaikan gitu ya. Kemudian dampak pada murid. Nah, ini dampaknya ini yang penghukum ini dampaknya pas itu mengulangi pasti kesalahannya itu. Nah, itu kalau kita sebagai guru itu hukum. Nah, ini yang perlu kita hindari di sekolah Bapak Ibu. Ya, ini perlu dihindari untuk sebagai penghukum. Nah, kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, misalkan berceramah dengan mengatakan seharusnya begini, ibu harusnya gini anak-anak ini. Nah, ibu kecewa, atau bapak sangat kecewa dengan perlakuan anak-anak. Nah, itu sudah merupakan suatu membuat anak didik kita merasa bersalah. Kemudian guru berkata, kamu seharusnya kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Nah, itu ya. Kemudian bagaimana hasil? Menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Nah, bagaimana kaitannya? Nah, murid meletakkan guru ini posisinya itu di dalam dunia ya berkualitas. Beda dengan yang tadi itu kalau penghukum. Kemudian murid berkata, maafkan saya. Nah, itu karena apa? Karena sudah murid merasa bersalah. Nah, apa dampaknya? Dampak dari pembuat rasa bersalah yaitu mereka sebagai siswa merasa rendah diri. Nah, itu ya. Nah, kemudian teman. Nah, ini teman ada hubungannya ke mengharapkan imbalan daripada motivasinya ya, ada hubungannya membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Nah, dan seterusnya. Nah, itu apa namanya? Sebagai teman, ya. Kalau hasilnya itu ya tergantungan, artinya terus dia itu ketergantungan, tidak boleh putus. Kemudian murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia. Nah, itu dunia berkualitas. Nah, murid misalkan contoh berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Nah, dampaknya seperti apa? Yaitu lemah, tidak mandiri, yaitu ketergantungan. Ya. Nah, itu. Kemudian lanjut ke pemantau. Nah, ini pemantau yaitu motivasinya adalah mengharapkan imbalan. Nah, ini termasuk kontrol dari luar. Yaitu guru berbuat menghitung dan mengukur. Guru berkata tentang peraturannya. Kemudian hasil menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau tidak diawasi ya tidak. Kalau diawasi. Nah, itu sebagai pemantau. Kemudian murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Nah, murid berkata, contoh misalkan berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, itu hitungannya memantau. Nah, dampaknya apa? Yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, di sini yang terakhir adalah manajer, yaitu menghargai diri sendiri ya. Nah, ini sebenarnya kontrol diri yang patut diterapkan kita di sekolah kita. Ya, yaitu menghargai diri sendiri, yaitu sebagai manajer. Yaitu pertama, guru itu harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, misalkan contoh apa yang kita yakini, nah seperti itu. Kita harus berkata misalkan menyanyikan keyakinan. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, itu. Kemudian hasilnya menghasilkan pribadi siswa yang kuat. Nah, itu ya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas lah murid meletakkan diri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Misalkan murid bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini. Nah, itu misalkan. Ya, kalau kemudian mengevaluasi diri itu adalah dampak daripada murid ya bisa menilai dirinya sendiri, bagaimana caranya memperbaiki dirinya sendiri dalam artian murid bisa menyelesaikan masalah sendirinya. Kemudian kita lanjut posisi kontrol restitusi ini ya.
Nah, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, itu artinya eh, dari kelima itu yang paling bagus itu adalah sebagai manajer. Nah, sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersiapkan murid, bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Nah, itu mencari solusi. Posisi kontrol restitusi ini ya, selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, itu tadi sudah kita lewati, yaitu tentang posisi kontrol restitusi. Nah, ini adalah materi yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi sebagai sesuai dengan namanya, segitiga ini ada kerangkanya. Ya. Nah, ini adalah tahapan dalam segitiga restitusi. Segitiga ada 3, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, dapat kita lihat segitiga restitusi, yaitu bagan atau segitiganya di sebelah kanan. Kemudian lanjutkan menstabilkan identitas. Nah, misalkan menstabilkan identitas ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Nah, itu menstabilkan identitas. Nah, misalkan suatu contoh, kalau misalkan murid itu melanggar suatu keyakinan kelas yang sudah yang sudah kita sepakati, kita bisa menstabilkan identitas dulu yang pertama. Nah, gimana? Nah, contohnya kamu adalah siswa yang sangat baik sebenarnya. Kemudian boleh membilang semua orang tidak ada yang sempurna. Nah, misalkan itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, itu kata-kata itu sudah mencerminkan bahwa kita sebagai seorang pendidik menemukan siswa merasa bersalah, artinya kesalahan, itu sudah mencirikan bahwa kita sudah melakukan segitiga restitusi tahap menstabilkan identitas. Nah, itu menstabilkan identitas itu segitiga restitusi tahapan yang pertama. Kemudian tahapan yang kedua, menstabilkan identitas. Ini mohon maaf, ini lanjut yang tadi yang pertama menstabilkan identitas itu. Ini kita ada tahapan-tahapan atau yang perlu kita jalankan itu. Nah, ini yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, itu. Ya, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus menerus apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, misalkan menstabilkan identitas. Nah, seperti apa yang sudah saya katakan tadi, kita bisa menstabilkan identitas dulu tahapan yang pertama terhadap murid yang sudah melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran daripada keyakinan kelas yang sudah dilanggar gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke tahapan validasi tindakan yang salah. Ini yang kedua adalah tahapan dari segitiga restitusi. Nah, kemudian di sini validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau
anak. Nah itu. Nah, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Nah, bisa kita sesuaikan dengan cara kita yang jelas. Kita berusaha, artinya menanyakan alasan-alasan mengapa murid itu melakukan hal itu gitu. Nah, kemudian kamu boleh maukah kamu belajar dengan cara lain untuk mendapat yang kamu butuh tanpa harus memukul gitu. Misalkan ada murid yang memukul. Nah, kita identifikasi, artinya kita gali dari murid itu dengan cara menanyakan seperti itu. Nah, artinya dengan kata-kata yang artinya yang dapat yang dapat memberikan jawaban daripada siswa yang melakukan suatu kesalahan. Nah, kemudian ini yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini menanyakan keyakinan ini juga sama memberikan suatu pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, ini intrinsik kita perlu garis bawahi, yaitu intrinsik. Intrinsik ini adalah motivasi yang datang dari dalam dirinya sendiri. Nah, itu. Kemudian menanyakan keyakinan ini, yaitu kita berusaha bahwa bagaimana cara kita sebagai seorang pendidik membantu siswa memahami nilai dan keyakinan yang seharusnya mereka pegang. Nah, itu. Nah, kemudian kita boleh menanyakan misalkan apa nilai yang kita percaya di sekolah kita. Nah, itu. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini suatu keyakinan artinya yang perlu kita gali dari jawaban siswa, yaitu. Nah, misalkan contoh menanyakan keyakinan ya, gurunya umpama bertanya kepada siswa, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih baik sesuai dengan nilai kejujuran dan kerjasama. Nah, misalkan kejujuran dan kerjasama itu adalah suatu keyakinan daripada sekolah atau kelasnya gitu. Ya, nah itu. Nah, demikian adalah segitiga restitusi dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, itu. Ya. Nah, ini adalah segitiga restitusi ini adalah materi yang keenam, itu adalah akhir daripada kegiatan saya untuk berbagi. Nah, kita lihat ke layar juga. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti 1 ini sampai 6. Nah, ini dari dari awal daripada PPT ini sudah saya cantumkan. Sekarang di akhir juga saya cantumkan seperti itu. Nah, ini adalah yang perlu kita terapkan, yaitu konsep-konsep inti daripada keenam materi ini, yaitu dari disiplin positif, kemudian motivasi, keyakinan sekolah, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini merupakan suatu hal yang penting yang perlu Bapak Ibu terapkan mewujudkan budaya positif di sekolah Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia, kemudian yang sudah berkenan artinya mengikuti kegiatan berbagi ini. Nah, mudah-mudahan kegiatan berbagi ini bisa menjadi suatu
hal yang bermanfaat bagi Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu, kemudian menambah referensi, kemudian Bapak Ibu bisa menerapkan sesuatu budaya positif di sekolah Bapak Ibu demi pendidikan kita di Indonesia agar lebih maju, kemudian lebih berkembang. Itu adalah merupakan suatu tanggung jawab kita semua sebagai seorang pendidik, karena mau tidak mau ya kita harus berbuat yang positif di sekolah kita masing-masing. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas atensi, sudah kesediaannya dari awal sampai terakhir. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada suatu kesalahan-kesalahan dari tutur kata, kemudian dari penyampaian, dan hal yang lainnya yang membuat Bapak Ibu kurang gembira. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak ada manusia yang sempurna. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.